Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa Rasul Karim. Sesepuh bini sepuh ingkang dahat kinurmatan, hadirin hadirat sedanten ingkang mugi-mugi tansah dipun berkahi, dipun rahmati dening Allah taala. Masyaallah. Hari ini kita sudah berada di Jumat pertama di bulan pertama tahun 1445 Hijriah. Masya Allah, ini ternyata 1 tahun kita tidak ketemu ya. Terakhir ketemu di tahun 1444. Masya Allah ya. Kita syukuri tasih dipun paringi yuswa, masih diberi umur. Semoga umur yang sudah kita lewati mungkin kathah dosa, semoga Allah Ta'ala berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan andai kemarin-kemarin kita sudah berbuat bajik, semoga kebajikan kita juga akan diterima menjadi pemberat timbangan kebaikan-kebaikan kita. Nah, tahun ke depan kita berharap senantiasa dibimbing oleh Allah untuk sabar, untuk tegar, untuk tunduk, untuk taat, istiqomah, ikhlas. Dan kita berharap kapanpun ajal menjemput, kita berharap husnul khotimah insyaallah. Baik kaum muslimin irsyadakumullah. Berada di hari ini kita berada di 1 bulan, yaitu bulan Muharram. Karena bulan pertama di dalam kalender Islam namanya bulan Muharram. Nah, orang Jawa lebih mengenal Muharram itu dengan nama bulan Suro. Ya, ini dulu yang siapa yang menggagas istilah Suro niku sinten? Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau itu kepengin kalender penanggalan Jawa disandingkan atau dibarengkan dengan kalender penanggalan Islam. Lah cuma nek kok nganggo jeneng Muharram kayane ilat Jawa angel ngene ngucap. Sehingga kemudian Sultan Agung lah sing gampang mengambil salah satu hari dalam bulan Muharram yang hari yang sakral, yaitu hari Asyurah. Asyurah itu hari yang ke-10 atau kita kenal dengan hari Asyura. Lah ya wis berarti bulan Muharram men wong Jawa gampang ngene ngucap dijenengi bulan Suro. Wong Banyumas ngene ngarani Sura. Ya, anggar orang ngapak orang kepenak. Bulan apa? Sura, gitu kan. Ya kayak bulan Ramadan, kon ngomong bulan Ramadan ki jane ilat Jawa kangelan. Makanya Ramadan diganti apa? Bulan puasa. Kon ngomong Dzulhijjah, kepripun? Aduh, rasanya nang ilat itu kesleo, gitu kan. Maka diganti dengan bulan besar gitu, dan tapi sama ya. Cuma Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, kalau mendengar kata Suro, bagi sebagian orang itu kayaknya ada nuansa tersendiri. Rasanya angker, rasanya keramat, rasanya gimana? Sakral. Kalau disebut dengan kata Suro. Kenapa? Karena dalam mitologi Jawa memang ada keyakinan-keyakinan seputar wulan Suro. Ada yang mengatakan wulan Suro kui wulan tirakat, sehingga nggak boleh kita itu hura-hura pesta pora, sehingga kemudian orang wani hajatan neng wulan Suro. Ya, ora kena nikahan, ora kena hitanan, gitu kan? Makanya kuwingi-wingi tes perpegan kondangan, begitu masuk wulan Suro kepripun? Mulai prei. Sing bisnis sewa trata sepi, sing tukang dandan penganten sepi,
sing tukang foto sepi, sing tukang dekor sepi, bakul suun, bakul mine sepi, gitu kan. Ini cukup membuktikan bahwa keyakinan ini ternyata masih mendarah daging di dalam keyakinan hati umat Islam, gitu kan, terutama ya di tanah Jawa ini, gitu kan. Bahkan mungkin muncul keyakinan-keyakinan, oh nekat wani duwe gawe nang wulan sura bakal kesuran-suran, gitu kan. Oh wani gawe umah nang wulan sura, oh mengko bakal ana bencana, bakal ada musibah begini begitu dan seterusnya. Termasuk ada juga keyakinan bahwa memang bulan suro itu bulan bencana. Makanya wingi pas banget anak tabrakan kereta api berantas nang Semeru. Wah nggih, pancen wulan sura ki walan akeh kecelakaan. Zaman kecil kita dahulu kan gitu, nek arep mlebet teng bulan sura niku biyunge biasane ngeling-elingaken ngati-ati, kiye wis arep mlebu maring bulan sura, cok akeh kecelakaan. Nah, konon bencana dan musibah itu akan menimpa kepada orang yang tidak eling lan waspodo. Maka, nah, dalam mitologi Jawa, supaya terjauhkan dari berbagai bala bencana, dianjurkan melakukan berbagai ritual. Laku spiritual. Contohnya nopo? Nah, ini satu ada perintah biasanya suruh melakukan jamasan pusoko. Apa? Jamasan sih apa? Ya. Memandikan, mensucikan. Tidak cuma di keraton-keraton mungkin Surakarta, Ngayogyakarta mboten, bahkan di berbagai tempat juga sama. Nih contohnya nih, Paguyuban Murtitomo Lamongan gelar jamasan pusoko. Jamasan pusoko. Bahkan secara perorangan wong sing duwe pusaka-pusaka ya malam satu suro dikeluarkan. Kemudian nanti dibersihkan dengan jeruk nipis, kemudian dengan air kembang dan seterusnya. Intinya nopo? Memetri warisan leluhur. Ya tentu harapannya mengharap keberkahan, tidak sedikit air bekas cucian pusaka niku dadi rebutan. Karena dia yakini bisa mendatangkan ini, mendatangkan itu dan seterusnya. Ini jamasan pusaka. Termasuk juga di bulan Suro diperintahkan untuk melakukan ritual padusan. Apa? Atau kungkum. Loh, filosofinya apa? Membersihkan diri lahir dan batin sebelum masuk ke bulan tirakat itu tadi. Milo biasanya nek malam satu Suro niku enten ritual adus. Adus dengan 7 siraman. 7 basa Jawane 7 tegese adus kanggo njaluk pitulung. Adus dengan 11 siraman, adus dengan tujuan njaluk kawelasan. Adus dengan 17 siraman masuk angin. Gitu. Wadem-wadem jam 12 gitu kan. Adus pitulas siraman tegese apa? Njaluk pitulung lan njaluk kawelasan. Lah saniki kalau wingi pas malam satu suran jenengan adus pinten siraman? Malah nganggo shower gitu kan. Orang gendah gitu, penjaluke apa orang gendah gitu kan. Termasuk ada ritual kungkum. Kungkum itu biasanya dilakukan di mana? Di sendang-sendang, di tempuran-tempuran dan seterusnya. Ini tahun 2020 nih ada peristiwa. Ritual kungkum di pertemuan 2 arus sungai Banjarnegara memakan korban. Oh, ternyata nggak cuma di mana-mana, di Banjar ada. Malam satu Suro. Ya. Nah, itu di tempuran Sungai Merawu dengan Sungai Serayu. Ini ada salah seorang ini dari daerah Kaliluncar atau daerah mana atas melakukan ritual kungkum, malah jebul kemelem, hilang. 4 hari kemudian ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Ini contoh juga. Ya. Selain itu, di bulan Suro dianjurkan juga melakukan berbagai macam puasa. Puasa apa? Ana poso mutih, mati geni, merawat wis macam-macam ya. Termasuk biasanya malam satu suronya itu dianjurkan melakukan poso bisu. Napa? Poso bisu sih napa? Puasa menahan diri tidak berbicara. Filosofine nopo? Latihan go bermenung ge muhasabah, latihan boten ngendikan kecuali sing sae-sae.
Termasuk kalau malam satu suro ini ada acara kira pusoko. Beteng keraton itu dari alun-alun utara kemudian berjalan ini. Biasanya tadi pusoko-pusoko keraton yang sudah dijamasi, ada songsong, ada mungkin kereta pusaka, bahkan mungkin ada pedang, ada mungkin keris, tombak dan seterusnya dikeluarkan. Dan nanti dikirap ke. Dan ini biasanya sing dadi cocok lampah iki anak putune Mbah Yai Slamet. Nyuwun ngapunten Pak Slamet niki. Tapi niku nek teng Solo kados niku terkenal Mbah Yai Slamet gitu kan. Ya, di belakangnya biasanya ada abdi dalam kerabat keraton dan seterusnya. Nggih sami tindak lemampah niku wau kirap niku wau dengan posom bisu, kalih posom besi. Nggih, kalih posom bisu sehingga termudahan diem keliling dan seterusnya. Ini diantaranya. Kemudian juga di bulan Suro dianjurkan melakukan selamatan-selamatan ruwatan-ruwatan. Sebab nek teng keyakinan tiang Jawa niku enten tiang-tiang ada manusia yang disifati sebagai Janmo Sukerto. Apa? Napa Janmo Sukerto? Janmo ki menungso, Sukerto ki nggawa sial. Jadi ada sifat manusia yang membawa sial. Lah kudu diruwat, kudu diselamati, men siale ilang. Contohnya Janmo Sukerto niku napa? Oh bocah kok lahir ontang-anting. Napa ontang-anting? Ontang-anting sih napa? Anak siji, anak tunggal, orang duwe kakang, orang duwe adi. Nek mitologi Jawa menganggap Janmo Sukerto kuwi bocah nggawa sial. Kudu dislameti, kudu diruwat. Sing jenenge ruwatan, oh ubi rampene iki masyaallah, warna-warna banget. Ada kemudian kembar mayang nasi ambeng lah beserta lauk pauknya, kemudian jajan pasar sak wernane, iwen-iwen. Sajene iki ana iwen-iwen. Iwen-iwen iku napa? Ingon-ingone klangenane wong Jawa, ya sing ayam, bebek, entok, mungkin kemudian burung ada perkutut, deruk dan seterusnya. Semuanya sambil ditanggapke wayang, lakone, Bathara Kala dan seterusnya. Biayanya mahal. Nah baru nanti Janmo Sukerto itu nanti akan diusir Sukertone supaya menjadi anak yang tidak membawa celaka. Dan nek kula oleh bojo kok anak ontang-anting, senenge pol. Kena warisannya ora kelia kan kayak gitu. Malah dianggap Janmo Sukerto gitu. Jebul ya bener jebul anu wong tuane kan wis regep utang. Lah warisannya kan berarti warisan utang tok gitu kan. Lagi bocah gawa apes ini kan. Ini contoh ya ritual ruwat ini contohnya di situ. Nanti dimandikan dengan tadi bisa 7 siraman, 11 siraman, 17 siraman, ditanggap ke wayang dan seterusnya. Termasuk juga selamatan-selamatan ada bubur suran dan seterusnya. Oh bocah kok lahirnya nang wulan Sura. Biasanya kepripun? Wateke buteng, gampang jengkelan, bocah nakal. Nah, saben wetone digawekna bubur abang putih. Nah, misalnya ya termasuk diantaranya itu selamatan-selamatan dan seterusnya. Ya, termasuk di bulan Suro ya ada istilah labuh sesaji, larung sesaji. Tujuannya apa? Ya golek selamat supaya kemudian alam itu memberikan keberkahannya. Oh nek malam satu Suro ngitung Pangandaran, Ayah, Parang Tritis, Parang Kusumo, Baron dan seterusnya sampai ke Pacitan. Termasuk ini Pantai Sembuhan di Wonogiri juga mengadakan acara sama. Kalau di Jogja nggih nyembelih kebo, ndase di Labuh ke Pantai Selatan dan seterusnya. Ini kaum muslimin di antara ritual yang biasa dilakukan di bulan Suro dan keyakinan-keyakinan yang ada. Ya tadi Sura wulan sangar, Sura banyak bencana, duwe gawe nang wulan Sura ora apik. Mengko angger bojo nang bulan Suro salah siji bakal mati desit. Betul dibuang kata itu. Gitu. Ya padahal ya biasa jane sing jenenge salah siji mati desit ya biasa langka-langka wong kok lanang wadon matine bareng ya barang langka itu. Ya hal yang biasa ning rasane dadi wedi banget dan seterusnya. Baik Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, dari situ yuk sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam kaitannya dengan bulan Syuro? Kira-kira apa saja sih yang bisa kita berbuat, apa yang boleh yang tidak boleh kita lakukan dan seterusnya? Coba kita fahami ya. Baik, saderenge selawat salam monggo tansah konjuk dumateng uswah kita teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi dumateng keluarganipun, sahabatipun lan tiang-tiang ingkang tansah istiqomah dumugi dinten kiamat mangke. Kaum muslimin, ajaran Islam itu ajaran yang paling indah, paling enak, paling mudah, paling murah lagi. Nanti untuk mendapatkan kemaslahatan tidak harus dengan ribet-ribet, bayar mahal dan seterusnya, tidak. Nah, nanti kita bahas satu persatu ya. Baik, monggo kita cermati satu persatu.
Yang pertama ini, Bapak Ibu. Islam melarang penganutnya mencela waktu. Terus tiang Islam niku jane mboten kenging, mencela waktu. Apa? Kita dilarang mencela waktu. Mencela waktu sih kepripun? Ya kuwi nganggep enten wekdal-wekdal tertentu sebagai sebab datangnya keburukan. Nah, jenengan kok tak sing yakini sing kados niku, lah niki butuh diluruskan. Yo diluruske, gitu kan? Mungkin keyakinan apa? Mencela waktu, surah, wulan, bencana, surah tidak baik untuk bangun rumah, surah tidak baik untuk punya hajat. Niki jane mencela waktu, sebab Allah nyiptake dinten, nyiptake wekdal, nyiptake wulan, sedanten niku diciptake dalam keadaan baik semuanya. Enggak ada hari yang buruk, enggak ada bulan yang buruk. Mila Nabi SAW bahkan ngendika. Nah ini ada hadis isine pangandikanipun Allah. Berarti ini hadis apa? Hadis qudsi. Nggih, hadis isinipun pangandikanipun Allah. Nabi SAW niku ngendika, qala Allahu azza wajal, bilih Allah azza wajalla niku berfirman, yu'dini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Oh berarti ada perilaku, ada sikap manusia yang dianggap menyakiti Allah. Secara makna, sebab Allah mboten mungkin terluka, Allah mboten mungkin gerah, Allah nggak mungkin sakit. Tapi enten perilaku menungsa sing dianggap sebagai menyakiti Allah. Sebab Allah Ta'ala ngendika ki mbak, yu'dini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Kenapa? Yasubbud dahra, mereka mencela waktu. Wa ana dahru, padahal akulah pemilik dan pencipta waktu. Uqallibul laila wan nahar, sayalah yang membolak-balikkan siang dan malam. Karena undubillah, kalau panjenengan mesti mboten kepengin dados tiyang sing dianggap ngelarani dumateng Gusti Allah. Kita nggak mau, kita kepenginnya jadi orang yang senantiasa tunduk taat kepada Allah, supaya kita masuk kategori orang-orang yang dicintai Allah. Ini ada orang yang ternyata bahkan disebut yu'dini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku. Lah sebabnya nopo? Ngalak-alakna waktu. Lah ngalak-alakna waktu sih kepripun? Wow, surah wulan bencana, surah wulan ala nggo bojo, surah wulan ala nggo membangun bisnis, surah wulan ala nggo membangun rumah dan seterusnya. Ini namanya mencela waktu. Saniki kula contohaken. Kula kok ngalokna meja niki. Lah jan meja kok pletot-pletot ki jenala temen ya di nggo nulis bae goyang-goyang dan seterusnya. Saya tanya, sing lara ati mejane nopo sing gawe meja? Padahal sing dalokna sinten? Meja perkara gitu kan dan seterusnya. Sing lara ati sinten? Sing damen. Lah kok jenengan ngalak-alakaken wekdal, oke waktu sing ala nggo kiye, waktu sing ala nggo kiye, dina sing ala nggo kiye, wulan sing ala nggo kiye dan seterusnya. Itu sama dengan mencela waktu, sama dengan mencela yang menciptakan dan mengatur waktu. Milo, mulai dinten iki yuk kita luruskan akidah kita sebagai seorang muslim. Kabeh dina apik. Siap? Mbok Rebo wage, mbok Selasa kliwon, mbok Jemuah kliwon, kabeh dina apik. Mbok Setu paing, mbok Setu wage, kabeh dina apik. Yo arep pada mari ngendi? Anu ge tilik kae kok bekayu kae malah jere nang rumah sakit. Ki iki dina Setu paing aja tilik wong lara melas mongko malah dadi mati gitu kan. Apa kaitannya Setu paing karo nek tilik maring wong kok wonge dadi sial, dadi apes dan seterusnya. Oke? Ini Islam melarang mencela waktu. Setu paing ya apik, Selasa kliwon ya apik, Jemuah kliwon ya bagus. Termasuk wulan juga seperti itu. Wulan Suro bagus, wulan Dzulqa'dah bagus, wulan Syawal bagus. Siap? Wani duwe gawe nang wulan Sura? Wani duwe gawe nang wulan Sura? Bapak-bapak bakar bojo maning nggih mumpung wulan Sura gitu. Wingi-wingi kan nganti bosen kondangan. Loh kondangan maning. Nek wulan Sura jenengan duwe gawe kayane berkah banget.
Ya kok rasanya kok suwe temen ya kangen banget kondangan ya gitu kan. Wong wis pada kangen kondangan lah dadine jenengan duwe gawe nang wulan suro ki malah jan sing kondangan ki pirang-pirang gitu kan. Malah pada ora wani. Siap? Anaknya disepiti maning. Jadi gitu ya, semua hari baik, semua bulan baik. Oke, ini yang pertama. Dua, Islam melarang tiaroh. Kulo panjenengan dados tiyang Islam niku jane asline mboten kenging tiaroh. Napa? Napa? Tiaroh. Tiaroh sih napa? Bukan ziarah, tiaroh. Tiaroh itu dari kata toiron. Zaman dulu, toiron ki basa Arab, tegese ki basa Jawane manuk, bahasa Indonesiane burung. Kenapa? Dulu orang Arab jahiliyah kalau mau bepergian jauh biasanya niku nggolet tanda apik. Carane kepripun? Ngeburaken manuk dara. Nek darane kok mabure teng sisi kiwe, mereka menganggap bahwa itu pertanda kebaikan. Oh, kita tanda apik. Nek kita lanjutkan perjalanan, dagangannya mesti laris, perangnya mesti menang, bisnisnya mesti lancar. Nek burung dara itu terbangnya ke sebelah kiri, mereka menganggap bahwa itu pertanda keburukan. Mereka membatalkan perjalanannya karena mereka berkeyakinan dengan terbangnya burung ke sebelah kiri, nanti melanjutkan perjalanan, dagangannya bobor, perangnya nanti akan kalah, bisnisnya jadi kocar-kacir dan seterusnya. Perbuatan seperti itu namanya tiaroh. Tiaroh berarti apa? Golet pertanda. Oke bakal begja, oke bakal apes, angger kaya kie. Oh ini akan terjadi seperti ini kalau melakukan perbuatan ini atau ketika berhadapan dengan kondisi ini itu dan seterusnya. Itu namanya apa? Tiaroh. Contohnya kaitannya dengan suro. Oh bojo nang wulan suro ngemben rumah tanggane bakal menghadapi ini, bakal menghadapi itu. Oh bangun rumah kok nang wulan suro nanti akan tertimpa bencana ini atau tertimpa bencana itu. Nah, menganggap sesuatu menjadi sebab nasib seseorang baik atau buruk itu namanya tiaroh. Saged dipahami? Saged dipahami? Contoh liya yang tidak ada kaitannya dengan suro. Jenengan agi ngaji, ana cecek nang dhuwur kepleset gigal. Rasanya kepripun? Biasanya jenengan nganggepe badan apa? Allah. Ki nyongga gigalan cecek nggih. Kayane geser pana apes apa ya, gitu kan? Sehingga hati kita gundah, hati kita resah, hati kita itu khawatir. Nah, itu namanya tiaroh. Saged dipahami? Kepripun wau? Menganggap bahwa jatuhnya cecak itu pertanda akan datangnya keburukan. Niku jenenge tiaroh. Bisa dipahami? Lah Islam melarang yang seperti itu. Nah, mila Nabi ngendikaaken iki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "At-tiyaratu minasyirik." Sing jenenge tiaroh niku termasuk kesyirikan. Wa ma minna, bukan dari ajaran kami. Berarti sanes ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinnallaha yudhibuhu bitawakul. Akan tetapi Allah itu mengganti, ya, kita yang suka pesimis dengan tanda-tanda firasat-firasat tertentu niku diganti dengan tawakal. Islam mengganti pesimis dengan tawakal. Nah, kita garis bawahi, oh jebul tiaroh niku bahkan termasuk kesyirikan. Wong Islam kudune menghindari, meninggalkan keyakinan seperti itu. Saged dipahami? Ana prenjak moni nang ngarep omah. Kapripun? Jere arep ana tamu, nggih prenjak moni nang mburi ngomah. Kenapa? Jere arep ana dep kolektor. Ditagih utang gitu dan seterusnya. Anak kupu mlebu ngomah, jere napa? Ana dayoh. Ya, tangan kanan keduten. Kepripun? Arep oleh duit.
Yo reka lah dina iki lah anteng bae ora nyambut gawe ora dodol ngapa tenang bae nyung tangane wis keduten gitu. Dadi ora pahal ora nyambut gawe ora dodol. Kenapa? Anu tangane keduten yakin banget mesti arep oleh duit. Mripate keduten arep nangis dan seterusnya. Lah ternyata Islam melarang yang seperti itu. Arep lungan adoh ana ula liwat. Alah kita gelem ketula-tula ge. Arep lunga adoh ana ular lewat jere arep ketula-tula. Langgar ana ular liwat berarti kepriwe? Arep ketuler-tuler. Wong ular ketula-tula ya berarti ular ketuler-tuler gitu dan seterusnya. Itu namanya apa? Tiaro. Lah wong Islam niku jane mboten kenging sing kados niku. Nggih. Atau mungkin dengan kita itu meramal dari garis tangan. Oke, anggar garis tangannya rika pedot kita hanu umure cendek. Ini juga tiaro. Bisa dipahami? Saya tanya, cok ngerasa was-was kados niku napa mboten? Cok ngeraos was-was kegigalan cecek lah dadi ora teng turu ge mawon kegigalan cecek kok. Cok kados niku? Nek tesih kados niku niki dongane. Begitu kita merasa was-was, begitu kita merasa khawatir, kok kayane kok anak firasat-firasat ala, pertanda bahwa kita kok kayane kok arep oleh apes, jenengan segera berdoa. Niki dongane. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Punate maos dongan niku. Olah wong tahun wingi wis diulang. Yo bareng-bareng yo. Tirukan dulu nih. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha khairuka. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Bareng-bareng monggo. Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Lagi. Wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Bapak-bapak coba. Wa la ilaha ghairuka. Ibu-ibu. Ini butuh dipahami maknanya supaya nanti bisa memantapkan diri, optimis, hilang kegundahan, keresahan, kegelisahan, kekhawatirannya hilang. Harus paham maknanya nopo. Nah, ketika kita mengucap dongan niki jane kula panjenengan sek memantapkan Allahumma ya Allah la khaira mboten enten kesaenan illa khairuka kecuali kebaikan yang datang darimu.
Kula panjenengan pikantuk kesainan niku nggih kesainan saking Allah, mboten enten kaitane kedutan tangan kanan, tidak ada kaitane kupu-kupu mlebu omah, tidak ada kaitane dengan perencak, tidak ada kaitane wulan suro. Pokoknya pikantuk kesainan sing netepi kesainan niku sinten? Allah. Wala toiro, mboten enten apes, mboten enten sial, ila toiruka, juga kalau Allah yang menetapkannya. Apa sih Gusti Allah sing netepke? Kita itu mungkin celaka, kena bencana, kena musibah, itu juga ketetapan Allah. Tidak ada kaitannya dengan burung yang terbang ke sebelah kiri, tidak ada kaitannya kita berjalan kemudian ada ular lewat, tidak ada kaitannya dengan gemen bojone nang bulan sura yang miki siki-siki rikata kasa, enggak ada kaitannya. Segala apes keburukan niku nggih ketetapane Gusti Allah. Mila lajeng kula panjenengan menyebutkan wala ilaha khairuka, mboten enten ilah yang menetapkan kebaikan, yang menetapkan keburukan kecuali Engkau. Orang yang memahami bacaan doa ini ketika dia ada firasat buruk, insya Allah atine dadi tentrem, atine dadi ayem, tenang. Bisa dipahami? Sakit dipahami? Sama jenengan pokoknya medal saking dalam badhe teng Jakarta. Begitu keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Anak ulah lewat usra masalah. Kenapa? Saya bergantung dengan Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang ala kulli syai'in qadir, yang akan senantiasa melindungi hambanya yang bergantung kepadanya. Seperti itu. Nah, ini doanya. Begitu rasa apa? Khawatir, was-was, kegigalan cecek aku rasane atine terataban ora genah ya, gitu kan. Kegigalan cecek bet terataban, apa maning kegigalan teko. Apa maning kegigalan menyawak lebih gede maning gitu. Walah, terataban pol. Langsung ndonga. Gimana doanya? Allahumma la khaira ila khairuka wala tayra ila tayruka wala ilaha khairuka. Ini kan gampang, khairo toiro. Allahumma la khaira ila khairuka wala toiro ila toiruka wala ilaha khairuka. Diapalakan. Atau bisa juga nih, ada lagi lafaz doa yang lain, hampir sama ini. Lo ngapalna sedina pindo yang mumet Ustaz gitu kan. Lah latihan ngapalna rong doa. Siap? Diapalakan, siap? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati wa la yadfa'us sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'us sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'us sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Bareng-bareng. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'us sayyiati illa anta wala haula wala quwwata illa bika. Artinya nggih dipahami. Allahumma ya Allah la ya'ti mboten enten sing dugeaken, tidak ada yang mendatangkan bil hasanati kebaikan ila anta kecuali engkau.
Wala yadfa'u sayyi'ati, tidak ada yang bisa menghilangkan keburukan illa anta, kecuali engkau. Wala haula, tidak ada daya. Wala quwata, tidak ada kekuatan illa bika, kecuali dengan pertolonganmu. Nah, ini harapannya kita jadi mantep nih. Sekalipun ada pertanda-pertanda firasat-firasat buruk. Jenengan arep bojokaken anake nang bulan suro. Rika anake seno laire bulan apa? Nang tanggal pira? Wetone apa? Kanu wetone ta Rebo Wage. Lah bojone calon bojone kae wetone apa? Selasa Kliwon. Aduh, Rebo Wage kok arep dibojokaken Selasa Kliwon, kuwi pasangan gajah plasongan gitu kan. Monggo anggar dibojokna lah wis ketibange tibang pati gitu. Tenang aja. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Ora masalah. Tetap kemudian dinikahkan. Seorang muslim seperti itu. Begitu kita merasakan ada goncangan, keraguan, kekhawatiran, kegundahan, kegelisahan, jenengan zikir. Zikir tadi, Allahumma, yang pertama gimana tadi? La khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Sekali lagi. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Nah, yang satunya gimana? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Nah, jadi tadi satu, kita dilarang mencela waktu. Dua, kita tidak boleh tiaroh. Tadi ya, tiaroh apa? Ya, meramal nasib bagja apes dengan tanda-tanda tertentu, atau merasa pesimis dengan tanda-tanda tertentu. Lagi nyong atine ora genah apa sih tadi? Mungkin anak perencak mone, mungkin anak lagi kok duwe gawe kok nang bulan sura. Oke kok mulai dodol kok nang bulan sura kok atine ora genah. Lah, ini solusinya doa. Nah, sekarang yang ketiga, kita harus pahami, seorang muslim itu harus yakin bahwa segala bencana yang terjadi di muka bumi ini bahkan sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kejadiannya. Monggo tiwaos rumin surat Al-Hadid ayat 22. Wonten ayat menika Allah Ta'ala ngendika, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ma, tidak ada asoba, satu musibah min musibatin, di antara musibah-musibah fil ardi yang terjadi di muka bumi ini, wala fi anfusikum, tidak pula musibah yang menimpa kepada diri kalian. Berarti musibah ada dua di muka bumi, kolektif, anfusikum, perorangan. Musibah yang kolektif, ya mungkin tidak ada bencana, banjir bandang, tanah longsor, tsunami, gempa bumi, dan seterusnya, puting beliung. Wala fi anfusikum, termasuk bencana perorangan. Enten tiang sikile kesandung, otot terkilir, kulit lecet, kecopetan, kecolongan, dan seterusnya. Illa fi kitabin, kecuali semua itu sudah tercatat di dalam kitab min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakannya. Dados kula panjenengan dereng diciptake, kedadosan-kedadosan yang akan terjadi di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah. Oh, tahun 2004 tsunami Aceh, 2005 gempa Bantul, 2000 sekian Gunung Raja Sijeruk longsor, oh tahun sekian Jemblung longsor, oh tahun sekian gempa Lombok, tahun sekian gempa Poso, sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kejadiannya. Termasuk kepada perorangan juga sudah ditetapkan, si fulana dinten sekian tanggal sekian jam sementen menit sementen kesandung, si fulana jam sekian menit sekian tanggal sekian bulan sekian tahun sekian oh kecolongan, sudah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya kepripun? Oranana kaitane karo wulan suro, oranana kaitane karo jemuah kliwon, tidak ada kaitannya dengan setupaing. Sebab sedanten musibah pun ditetepke dening Allah. Dan Allah pun menetapkan bencana yang terjadi tidak dikaitkan dengan waktu, tapi dikaitkan dengan kezaliman yang terjadi. Saya dipahami apa betul?
Maksudnya kados ngaten. Allah ngendika niki. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma dzalamu, dan sungguh kami telah binasakan umat-umat sebelum kamu tatkala mereka berbuat zalim. Contohnya tengah Al-Quran, kenapa sih manusia di zaman Nabi Nuh kok ditenggelamkan dengan bencana banjir? Apa karena mereka senang duwe gawe nang wulan sura? Mboten, karena mereka zalim, tidak mau beribadah kepada Allah. Kenapa sih bumi Sodom umatnya Nabi Lut kok kemudian dijungkir balikkan? Apa karena mereka itu nyepiti nang wulan sura? Bukan, tapi karena mereka orientasi seksualnya menyimpang, laki-lakinya senangnya kepada sesama laki-laki. Ini zalim, maka Allah timpakan bencana kepada mereka. Kenapa sih Fir'aun kok ditenggelamkan di Laut Merah? Apakah karena dia itu membangun istana, bangun rumahnya di bulan Syura? Bukan, tapi karena mereka Fir'aun disuruh tunduk kepada Allah, ternyata enggan. Jadi bencana tidak ada kaitannya dengan hari, tidak ada kaitannya dengan waktu, tapi kaitannya dengan kezaliman. Berarti nak kepengen aman dari bala bencana gimana? Berarti gimana? Jangan berbuat zalim, karena sebab datangnya bencana seperti itu. Dalam surat Al-Kahfi juga disebutkan watil kalqura ahlaknahum lamma dzalamu, dan berapa banyaknya nih negeri-negeri yang kami telah binasakan tatkala penduduknya dalam keadaan zalim. Lah dari situ, nah ini yang kelima sekarang kaum muslimin. Nek wong Islam kok kepengen adoh sekang bala bencana, maka mestine nganggo cara-cara sing diridhoi dening Allah. Lah cara sing didhawuhaken teng ajaran agama Islam niku jenanu gampang, enteng, murah, ora rekasa. Ora perlu nyembelih kebo kemudian dilarung ke pantai selatan. Ora kudu kemudian gawe sesajen dengan jajan pasar yang jumlahnya itu mungkin sedemikian banyak. Tolak balane wong Islam niku dengan istighfar, dengan taubat. Abot napa enteng? Abot napa enteng? Murah apa larang? Murah. Apa iya istighfar tobat itu bisa membuat kita dijauhkan dari bala bencana? Nek mboten yakin, waos surat Hud ayat 3. Allah ngendika wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih, maka hendaklah kalian memohon ampun kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Langgar gelem istighfar, gelem tobat, apa sih yang akan kita dapat? Yumatikum mata'an hasanan ila ajalim musamma. Niscaya dia Allah akan memberikan kepadamu mata'an hasanan. Akan diberi apa? Mata'an hasanan. Apa? Siapa? Mata'an hasanan itu artinya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik, kehidupan yang dijauhkan dari bala bencana, kehidupan yang terhindar dari kegundahan, keresahan, kegelisahan, ketakutan. Ini namanya mata'an hasanan. Asal gelem istighfar, asal gelem taubat. Ini tolak balane wong Islam itu kados niku. Istighfar, taubat. Insyaallah tadi dikasih mata'an hasanan, dijauhkan dari bala bencana, uripe tentrem, ayem, jauh dari kemudian ketakutan, kekhawatiran. Gimana tolak balane? Tolak balane wong Islam kepripun? Istighfar tobat. Orang perlu nyembelih wedhus kendit kemudian dipendem dan seterusnya. Orang perlu kemudian damel sesaji kemudian disokna nang wit-wit gede dan seterusnya. Enggak, cukup kiwe gelem ngaku salah, nyuwun ampun dumateng Allah, gelem mandek saking dosane, menyesal, berazam tidak mengulangi lagi. Tolak balane wong Islam niku kanthi sabar lan salat. Orang perlu sedekah bumi, sedekah laut dan seterusnya. Enggak, sabar dan salat. Wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sudah, nanti Allah akan kasih solusi kepada kita. Ki wong Islam. Larang sabar karo salat? Larang napa mboten? Murai pol, orang nganggo bayar, tidak perlu anggaran. Tolak balane wong Islam niku kanthi syukur sing bener. Insyaallah dijauhkan dari bala bencana. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum.
Surat An-Nisa 147. Kenapa juga Allah hendak menimpakan bencana kepada kalian jika kalian itu mau beriman dan bersyukur? Oh, nek bisa gelem syukur, nek gelem beriman, dijauhkan dari sejak diciptakan langit bumi setahun niku isine pinten wulan? 12. Sing netepke sinten? Allah. Jenengan malah ana bulan ke-13. Tapi ya sing PNS stok kayaknya sing PNS stok itu. Ini gaji ke-13 gitu kan. Nah, kemudian Nabi ketika akan minha arba'atun hurum, 4 bulan diantaranya adalah bulan suci. Setahun ana 12 bulan, sing 4 niku bulan suci. Napa mawon? Salasun mutawaliyatun, sing 3 niku berturut-turut. Dzulqaidah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, yang terpisah 1 Rajab. Nah, bulan suci niku 4. Salah satu Muharram, salah satunya Muharram sing teng Jawa dikenal dengan nama bulan Suro, justru bulan suci. Ya bulan suci sih kepripun? Midere Imam Qatadah, sinten tiange nindake kezaliman teng bulan niku, elesane seneng apus-apus, elesane seneng grendengi, elesane seneng adu-adu. Ngati-ati nek dilakoni teng bulan Suro, kesalahan dan dosanya menjadi lebih besar. Mulane nek bisa bulan Suro prei aja ngrendengi. Siap? Insya Allah geruang telut tok ya sing insya Allah. Siap? Karena dosanya lebih besar nih. Ninggih kosok wangsulipun sinten tiange teng wulan Suro, wulan Muharram kok nindake amal soleh, maka nilai pahalanya juga menjadi lebih besar, kebaikannya juga menjadi lebih besar. Milo monggo teng wulan Suro niki ngatah-ngatah amal soleh, syukur salat sunai ditambahi, syukur sedekah nggih ditambahi, syukur jenengan duwe tiyang kok ketingale butuh pambiyantu dibantu, sing butuh pitulung nggih ditulung dengan fisik kita, dengan tenaga kita, dengan keahlian kita. Syukur teng wulan niki jenengan ngadah-ngadah puasa, syukur nggih ditambah ngene maos Quran, syukur teng wulan niki kula panjenengan nambahi ning ngene silaturahim dumateng sedherek sehingga kemudian rezeki dilapangkan, umur dipanjangkan. Syukur jenengan nyantuni dumateng lare-lare yatim, termasuk yuk wulan Suro justru wulan kangge birrul waliden. Insyaallah kula panjenengan bejak jauh dari bala bencana. Jadi 1 bulan Suro justru bulan suci, bulan suci. Salah satu dari 4 bulan suci dalam 1 tahun. 2, bulan Suro, bulan Muharram bahkan disebut secara khusus sebagai Syahrullah. Napa? Syahrullah, bulannya Gusti Allah. Dan ini menunjukkan bahwa begitu spesialnya bulan Muharram. Kata sing dipun ngendikaken dening Nabi teng Sahih Muslim ini. Afdalu siyami ba'da Ramadan sahrullahil Muharram. Sebagus-bagus puasa sak sampunipun puasa Ramadan, ya kuwi puasa teng bulane Gusti Allah, ya kuwi bulan Muharram. Jadi sesuatu kok digandengkan kalih asma Allah, maka sesuatu itu jadi mulia. Baitun artinya umah, ning nek digandeng Baitullah maka menjadi sangat mulia, sebab niku daleme Gusti Allah. Kitabun niku tegese buku, ning nek digandeng dengan Allah Kitabullah maka itu menjadi sesuatu yang sangat mulia. Lah enten wulan syahrun kok digandeng kalih asma Allah Syahrullah, maka ini menunjukkan betapa mulianya bulan itu, bulan Muharram. Oh berarti bulan Suro niku jane bulan sing mulia banget. Nah terakhir yang ketiga, karena saking mulianya bulan Muharram, di dalamnya ada hari yang kita dianjurkan puasa. Yaitu hari apa? Yaitu hari apa? Hari Asyura. Niki wasiyamu yaumi Asyura. Dan puasa sehari di hari Asyura. Hari Asyura itu hari ke-10 dari bulan Muharram. Ahtasibu 'alallahi ayyukafira sanatal lati qablah. Saya berharap bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Satus bencing nek jenengan tanggal sedasa puasa sedinten busak dosa setahun kepengker. Kapan? Insya Allah 7 hari lagi. 7 hari lagi berarti hari apa nih?
7 hari lagi berarti hari apa? Ini sekarang Jumat. 7 hari lagi Jumat depan. Itu tanggal 10. Jenengan kula wongi, tanggal 10 puasa. Siap? Dulu Nabi mendapati ternyata yang puasa di tanggal 10 mboten namung tiang Islam tok, wong Yahudi ya pada puasa. Nah, Nabi niku mboten seneng umat Islam kok mirip-mirip madan-madani karo wong Yahudi. Maka Nabi ngendika, la in baqitu ila qabili la asumanata awis, nek taun ngarep aku kok jek urip, aku arep poso tanggal 9. Nah, makanya dianjurkan nek saged puasane mboten namung sedinten. Tanggal 9 kali tanggal 12 bagus. Tanggal 9 mboten kober boleh 10 11. Syukur telu-telune 9 10 11. Masyaallah, insyaallah berkah. Siap? Baik, Bapak Ibu kaum muslimin, inilah kaitannya dengan bulan Syuro. Kesimpulannya ini, Muharram Syuro adalah bulan suci, bulan mulia. Syuro Muharram bukan bulan petaka, bukan bulan kesialan. Nek urusan apes, urusan begja, niku urusane Gusti Allah. Allah lah yang menetapkan bencana dengan hikmahnya. Maka nek kula panjenengan kepengin ditebihaken saking bala bencana, nyuwuna pangreksa, mintalah perlindungan kepada Allah. Lah nek nyuwun perlindungan pangreksane dumateng Allah dengan cara yang juga disyariatkan oleh Allah, dengan istighfar, dengan taubat, dengan syukur yang benar, dengan sabar dan salat, dengan takwa, dengan tawakal. Ini orang Islam. Saged dipahami? Ya, baik Bapak Ibu kaum muslimin, ini jumpa perdana di tahun 1445. Kayaknya nyuwun ngapunten niki jan wedang putih bae ora diwai niki Bapak Ibu niku nggih. Mangke mendet-mendet ki Mbak niku teng kiwoter. Nyuwun ngapunten, ini panitianya mungkin sedang sibuk dan seterusnya. Tapi semoga kehadiran kita di kesempatan sore hari ini Allah balas dengan pahala berlimpah yang nanti menjadi sebab badan kita disehatkan, rezeki kita dilancarkan, anak-anak kita disoleh-solehahkan, dan semoga rumah tangga kita pun dijadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, hidup kita penuh berkah insyaallah. Makaten saking kawula kalau wangsulaken dumateng Raisul Majlis, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir dumateng Ustaz Junianto ingkang